Halo Virgo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Mereka terguncang, ternyata kamu sosok yang tak bisa dipengaruhi dan dihancurkan. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada strength, ada Eight of Swords, ada the moon, ada Page of Pentacles, ada Five of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada strength di sini. Saya melihat di sini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang buat kamu itu semakin lebih kuat ya. Lebih kokoh dan tidak gampang dipengaruhi dan dihancurkan. Kayaknya banyak hal yang menimpa kamu dulunya yang bikin kamu itu lebih kuat. Oke, bukan semakin terpuruk ya, tidak. Tetapi kayak mungkin ada ujian, cobaan dalam hidup kamu yang membuat kamu itu semakin kuat. Ini bisa tentang yang terjadi dalam hubungan kamu. Ya, bisa saja ada yang baru berpisah, ada yang baru saja bercerai dari pasangan, atau ada yang baru saja kehilangan pekerjaan. Apapun ya, sesuatu hal yang membuat kamu di sini sangat sedih, sangat sakit ya. Atau di sini bisa saja kehancuran, keterpurukan, kehilangan. Itu karena disebabkan oleh orang ketiga. Bisa ada yang ngadu domba, bisa ada yang jadi musuh dalam selimut, bisa ada yang kayak nusuk kamu dari belakang. Artinya kehancuran yang kamu alami ini ya karena ada kemarahan seseorang atau perasaan benci atau dendam seseorang terhadap kamu. Ya memang ada ya yang memang berhasil menghancurkan kehidupan kamu, tapi di sini ke depannya kamu akan semakin kuat ya. Kamu akan semakin membuktikan bahwa kamu mampu untuk bisa bangkit lagi, dan bisa saja hal ini akan buat mereka terdiam karena mereka tidak lagi sanggup untuk bisa menghancurkan kamu. Artinya kamu sudah tidak mau terlalu percaya terhadap seseorang, sudah lebih teliti, sudah lebih selektif dalam pertemanan, dalam hubungan, atau dalam hal apapun. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu dulunya membuat kamu itu lebih kuat dan lebih selektif dan lebih berusaha untuk melindungi diri kamu.
Oke, berusaha untuk melindungi, nggak mau lagi hal yang dulunya itu terulang dan terjadi lagi. Itu yang saya lihat di sini. Di sini ada Eight of Swords, dan saya melihat di sini kayaknya kamu sudah berani untuk melakukan perlawanan ya terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini nggak baik untuk kamu. Ya mungkin selama ini kamu selalu berusaha untuk nggak mungkin mereka tega atau berani nyakitin kamu. Nggak mungkin ada orang yang mungkin nyimpan kemarahan atau dendam terhadap kamu, karena kamu merasa semua baik-baik aja. Ya, semua baik-baik aja. Tapi kita tidak pernah tahu ternyata ada yang menyimpan kemarahan, ada yang menyimpan rasa iri, ada yang ingin tidak mau hidupnya itu lebih kamu itu lebih baik dari dia nggak mau. Jadi saat ini kamu sudah lebih berpikir realistis ya, sudah lebih berpikir logika, tidak lagi pakai hati atau perasaan. Artinya kamu sudah lebih membuat batasan. Oke, membuat batasan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik ya, kamu berhak untuk cut. Kamu berhak untuk menolak, kamu berhak untuk mengatakan tidak terhadap semua itu. Artinya kamu sudah berusaha jadi diri sendiri. Ya mungkin di sini orang-orang terdekat juga ya yang nyakitin kamu. Orang-orang terdekat juga yang tega kadang menghancurkan kehidupan kamu. Oke. Ya mungkin orang ketiga di sini bisa dikatakan orang yang kamu kenal, bisa teman kamu sendiri, bisa saja. Artinya di sini kamu sudah tidak mau lagi terlalu gampang percaya terhadap seseorang yang manipulatif atau toksik, baik dalam pertemanan atau partner atau dalam hubungan asmara. Oke, artinya di sini kamu sudah lebih berani untuk melakukan sebuah perlawanan demi melindungi diri kamu. Sudah lebih logika, sudah lebih realistis, tidak lagi terlalu menggunakan perasaan. Artinya kamu tahu kapan harus menggunakan perasaan dan kapan harus menggunakan pikiran, logika, dan realistis kamu. Intinya kamu juga harus lebih menyatukan hati dan pikiran untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ada the moon, dan saya merasa memang ya di sekitar kamu atau di sekeliling kamu ada yang bermuka dua, ada yang di depan kamu itu baik tapi di belakang kamu justru sebaliknya, dan ada yang benar-benar berhasil ternyata menghancurkan kehidupan kamu, ya mungkin merampas kebahagiaan kamu, mengambil apa yang menjadi milik kamu, entah itu pasangan atau mungkin pekerjaan atau jabatan tertentu atau posisi tertentu, karena mungkin ada persaingan yang tidak sehat di sini. Kayak seseorang yang menghalalkan segala cara untuk bisa menjatuhkan kamu ada di sini. Tapi di sini kamu akan buktikan kamu sosok yang tidak lagi bisa dipengaruhi dan tidak bisa dihancurkan. Ya, mereka akan terguncang. Karena mungkin apapun yang mereka rencanakan terhadap kamu, apapun yang mereka ingin lakukan terhadap kamu, ya gagal untuk kedepannya. Karena kamu sudah lebih selektif, karena kamu sudah lebih tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan untuk bisa melindungi diri kamu. Melindungi diri kamu, melindungi hubungan yang baru, karena bisa saja akan ada hubungan yang baru, karir yang baru, usaha yang baru, artinya sesuatu hal yang baru setelah keterpurukan dalam kehidupan kamu. Tapi kamu di sini akan mampu untuk melindungi semua itu. Jadi Page of Pentacles, saya melihat di sini kamu kamu juga nggak mau ikut-ikutan untuk membohongi diri sendiri, enggak ya. Karena ada juga ya mungkin sebagian kamu yang kayak tidak bisa jadi dirinya sendiri, bohong kepada dirinya sendiri untuk bisa mencapai sesuatu hal. Tapi di sini kamu tidak melakukan hal itu. Kamu lebih berusaha untuk jadi diri kamu sendiri apa adanya, tidak ada lagi kepura-puraan ya,
Tidak ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi, sudah lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Intinya di sini kamu berproses untuk bisa mencapai tujuan kamu dengan bisa tetap menjadi diri kamu sendiri dan jujur terhadap diri kamu sendiri. Karena itu penting ya, karena kalau harus berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal itu, lama-lama jadi capek kamunya. Capek karena nggak bisa jadi diri sendiri. Jadi tetap jadi diri sendiri, lakukan yang terbaik dan yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Di sini ada Five of Cups, nggak dipungkiri ya. Saya melihat di sini ini juga mendukung kartu strength, karena pernah ada kegagalan, pernah ada kehancuran, pernah ada apa yang kamu rencanakan semua berantakan, ada ya, entah itu dalam pekerjaan, dalam usaha, atau mungkin dalam sebuah kerjasama, ada yang berantakan, ada yang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi dari hal ini sebenarnya kamu belajar untuk lebih tahu apa yang harus kamu lakukan di saat ada hal-hal yang terjadi yang tidak terkendali. Karena hidup penuh kejutan ya, kadang ada sesuatu hal yang bikin kamu menangis, ada hal yang bikin kamu kecewa atau terpuruk, tetapi akan ada juga hal yang membuat kamu itu tersenyum, bahagia, dan ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasannya. Ada sesuatu hal yang baik ternyata untuk kamu. Jadi kegagalan, kehancuran, keterpurukan, perceraian bukan akhir ya dari segalanya, tetapi itu justru awal yang baru yang akan segera dimulai dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada your vision, ada leadership, ada anxiety, both, ada reaction, dan di sini juga ada the secret. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu berfokus kepada tujuan ya, berfokus kepada visi, berfokus kepada misi kamu. Tetap ya, meski ada hal-hal yang bikin kamu di sini ragu, takut, khawatir, tapi semua itu mampu untuk kamu kendalikan, untuk tetap melangkah, untuk tetap mengejar apa yang menjadi mimpi kamu. Jadi jangan takut untuk bermimpi ya. Kamu punya potensi di sini untuk bisa mewujudkannya. Dengan tekad yang sangat kuat, dengan semangat yang luar biasa, ada your vision di sini. Kamu tetap fokus terhadap visi, terhadap misi kamu ke depannya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan kamu, untuk menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi dan memperbaiki keadaan. Karena ada juga kayaknya sebagian kamu yang saat ini menjadi orang tua tunggal ya, menjadi orang tua tunggal yang dimana harus banting setir ya. Mungkin selama ini kamu bergantung hidup kepada pasangan, ya otomatis di saat ada perpisahan kamu harus mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri. Kamu tidak lagi bisa menggantungkan hidup kamu kepada mantan, ya pastinya kepada diri kamu sendiri. Ya artinya apa yang kamu pilih itu ya artinya kamu siap dengan resiko dan konsekuensinya. Tapi setidaknya kamu mendapatkan ketenangan dan kedamaian di saat kamu memilih untuk berpisah dengan seorang yang toksik, manipulatif, atau karmik. Karena di sini yang kamu butuhkan adalah ketenangan dalam jiwa. Oke, ya di sini kamu tahu ya tujuan kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kamu akan lebih bisa jadi diri sendiri jika kamu sudah lebih tenang. Jika yang toksik atau manipulatif itu sudah benar-benar terlepas dalam kehidupan kamu. Kamu yang berhak atas hidup kamu. Oke? Ya kalau kamu yakin itu nggak baik untuk kamu, ya udah tinggalkan.
Karena ketenangan, kedamaian itu akan sangat lebih penting dari segala-galanya. Karena itu akan ngikutin semuanya. Kalau kamu udah lebih tenang, udah lebih damai, kamu akan lebih fokus kepada pekerjaan, fokus kepada finansial. Yang penting perasaan kamu tidak lagi tersakiti. Ya, ada anxiety di sini, ketakutan itu akan selalu ada ya. Ketakutan untuk memulai sesuatu hal yang baru, ketakutan untuk mengenal sesuatu hal yang baru. Itu wajar, itu hal yang sangat normal setelah perpisahan terjadi. Tapi jangan lama-lama. Kamu harus mampu untuk kembali menata hidup kamu untuk kedepannya. Karena kamu berhak dan bertanggung jawab atas kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Saya di sini melihat kamu sudah lebih kepada jika ada sesuatu hal yang nyakitin, kamu sudah lebih bereaksi. Ya mungkin selama ini kamu hanya diam, hanya menerima aja jika ada pasangan nyakitin kamu, ada zolimin kamu, ada nggak ngargain kamu berusaha untuk diam. Tapi di sini kamu sudah mulai bereaksi. Sudah berani untuk melakukan sebuah penolakan untuk bisa mempertahankan diri kamu dan harga diri kamu. Karena siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Oke, jika kamu sudah lebih bisa mencintai diri kamu, barulah orang-orang atau siapapun baru bisa menghargai dan mencintai kamu. Jadi pentingkan dulu diri kamu, cintai diri kamu, yakin semua itu akan ngikut jadinya. Mereka juga akan bisa menghargai kamu nantinya. Jadi dengan tidak membiarkan ada orang yang nyakitin perasaan kamu. Inilah yang bukti kehebatan kamu. Kamu sudah lebih bisa jadi diri kamu sendiri. Ya cukup menggemparkan ya, karena orang gak pernah nyangka, gak pernah menduga kamu yang dulu biasanya diam, tetapi di sini sudah mulai bereaksi terhadap sesuatu hal yang kamu anggap itu tidak baik untuk kamu. Artinya kamu sudah tidak mau lagi tertutup. Kamu sudah menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap sesuatu hal. Kamu sudah lebih berani bersuara. Sudah berani mengatakan tidak dan melakukan sebuah penolakan terhadap apapun yang kamu anggap itu nggak baik untuk kamu. Terhadap pasangan bisa, teman bisa, partner bisa, atau apapun. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema ya, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian cobaan dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.